Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang fenomena hoax, tantangan terhadap idealisme media dan etika bermedia. Perkenalkan, nama saya Ahmad Zulkar Andriawan, NIM 2101444051 dari PLB kelas B. Pendahuluan. Kebebasan bermedia adalah suatu hal, sementara fenomena hoax adalah hal lainnya. Nah, pertanyaannya, apakah kebebasan bermedia bisa menjadi ruang bagi perkembangnya hoax? Atau hoax itu sesuatu yang berdiri sendiri yang tidak memiliki kaitan dengan kebebasan bermedia? Kalau saja jawabannya kebebasan melahirkan hoax, lalu apa artinya sebuah kebebasan itu sendiri? Atau kalau hoax sesuatu yang tidak memiliki kaitan dengan kebebasan bermedia, lalu mengapa fenomena hoax itu justru mengalami momentum kebangkitannya dalam sebuah era information surplus? Nah, masyarakat kita dikesankan seolah-olah sedang berbulan madu dengan apa yang disebut sebagai kebebasan dengan beberapa peringkat media digital yang dimiliki. Berbagai media sosial digital menawarkan kemudahan bagi penggunanya. Akhirnya gawai dalam genggaman itu berhasil mengendalikan gaya hidup seseorang, cara berpakaian, cara berperilaku, dan cara bertutur kata. Semua dikendalikan secara digital. Hoax pun menjadi gaya hidup. Kebenaran diputarbalikkan. Kemudian banyak pengamat menyebut fenomena ini sebagai post-truth. Kebenaran termuat dalam ketidakbenaran, dan ketidakbenaran itulah kebenaran. Atau hoax adalah kebenaran, lalu kebenaran dianggap sebagai hoax. Fenomena semacam ini tentu sangat menakutkan. Nah, definisi hoax. Gordon Stein dari Universitas California berhasil menjelaskan bahwa hoax menyimpan banyak daya tarik tertentu bagi orang-orang. Pembuat hoax memanfaatkan orang-orang yang sukses mengikuti orang lain, setidaknya beberapa orang untuk beberapa waktu. Nah, dan sadar atau tidaknya kita semua suka menipu orang lain. Berdasarkan informasi ensiklopedis dan pandangan yang ada, maka hoax dapat disimpulkan ke dalam pengertian berikut, yaitu hoax adalah berita bohong. Artinya berita yang disampaikan tidak benar, tidak berdasarkan faktanya dan kenyataannya yang sebenarnya. Berita tanpa data. Nah, selanjutnya media sosial sebagai media massa. Meskipun belum ada kesepakatan memasukkan media sosial sebagai bagian dari media massa, pengaruh dan sepak terjang media sosial dewasa begitu sulit dikendalikan. Bahkan dipercayai pengaruhnya melampaui kepercayaan kepada media-media massa mainstream. Fenomena ini kiranya mendorong negara menempatkan kasus medsos sebagai kasus luar biasa. Pengaturannya tidak begitu saja disampaikan dengan mengatur media-media massa mainstream. Negara mengatur pergerakan media sosial dalam undang-undang khusus yang kita kenal dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Etika komunikasi digital mempertimbangkan pluralitas sosial sebagai keharusan etika. Nah, kehadiran media sosial itu sangat sulit dikendalikan. Mau tidak mau harus diperhatikan dengan seluruh konteks sosial masyarakat kita. Kenyataan sosial sebagai konteks masyarakat kita tidak lain adalah pluralitas, suku, agama, ras, atau golongan atau sara. Sederhananya, bahwa situasi masyarakat dengan kompleksitas keragaman seperti Indonesia, pola pemberitaan media, apapun entah itu media mainstream atau medsos, harus selalu berpegang pada prinsip etis ketika mengumpulkan, menentukan sumber berita, sampai kepada menyiarkan berita tersebut kepada masyarakat. Nah, kita tahu sendiri bahwa perilaku komunikasi masyarakat saat ini yang dimaya menjadi model perilaku korporeal. Atau perilaku korporeal adalah perilaku di mana garis batas antara yang publik atau yang privat menjadi kabur atau menjadi samar,
maka publik yang seharusnya rasional menjadi lebih sentimental. Nah, publik menjadi begitu rentan terhadap kecemasan lingkungannya dan terus-menerus mengalami information anxiety. Nah, kita sampai di kesimpulan. Fenomena hoax sulit dihindari karena ia lahir bersama dengan keterbukaan informasi. Bahkan dia bisa dianggap sebagai anak kandung keterbukaan itu sendiri. Namun, apakah dengan demikian kita menjadi begitu pasrah dan tidak bisa berbuat sesuatu mengatasi sebuah fenomena over information surplus ini? Dengan model formal, konstitusional, kita memiliki perangkat aturan undang-undang untuk membatasi kerusakan akibat pemanfaatan media sosial yang tanpa batas. Penegakan aturan tetap menjadi penting karena dia menjadi alat bagi negara untuk memastikan kenyamanan, keamanan, dan keutuhan bernegara dalam bingkai negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Prinsip-prinsip etis bermedia seperti kepatuhan kepada norma hukum, memastikan sebuah kebenaran pesan sebelum disiarkan kepada publik, menjaga hak istimewa yang melekat pada setiap individu, memisahkan dengan tegas ranah persoalan privat dari persoalan publik, mengungkapkan pesan bermotif bohong, fitnah, dan menyerang pribadi seseorang, dan kesadaran penuh bahwa keragaman budaya masyarakat adalah sensitif, harus dianggap sebagai kebutuhan etis hidup bersama sebagai bangsa. Nah, sekian dari saya, kurang lebihnya saya ucapkan maaf jika ada salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.